berhijrah. Jadi pada waktu itu di Madinah ya, kita ulang kembali di Madinah ini sejarah berawalnya ada klaim tentang orang munafik ya. Berawal dari Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah itu ada suku Aus dan suku Khazraj dari orang-orang Madinahnya. Kemudian juga apa namanya? Ada suku dari Yahudi ya, orang-orang Yahudi ahli kitab itu ada Bani Koinuka, Bani Nadir dan Bani Quraizoh ya. Dan yang masuk Islam itu banyak dari suku Aus dan suku Khazraj. Sementara dari ahli kitab jarang yang masuk Islam gitu ya. Nah, pada waktu berawal dari Perang Badar ya, Perang Badar kita tahu Perang Badar itu Rasulullah ketika tahun kedua Hijriah ya. Pada waktu itu perang Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan ya, tanggal 17 Ramadan gitu. Dengan pasukan dari orang kaum muslimin itu hanya berjumlah 313, sementara dari orang kafir kafir Quraisy di sana dari Mekah berjumlah 1.000 orang ya. Jadi bisa dibayangkan jumlahnya betapa tidak seimbangnya gitu ya. Tetapi kemudian Allah memberikan kemenangan ya dengan membuat seolah-olah tuh jadi orang kafir itu melihat pasukan orang muslim itu berjumlah 2 kali lipat dari mereka. Jadi jumlahnya bisa 2.000-an di pandangan orang kafir itu ya. Padahal jumlah orang-orang muslim itu hanya 313 ya pada waktu itu. Dan kalau kita lihat ternyata tuh ya kalau kita lihat di Quran surat 3:13 itu kan jumlahnya 313 ya. Quran surat 3 ayat 13 itu ternyata di situ Allah menceritakan tentang perang Badar itu di situ. Jadi ini salah satu apa namanya keajaiban Al-Qur'an ya. Nah, ini nih kalau kita lihat ya di Quran surat 3 ayat 13 itu sungguh telah ada tanda bagi pada dua golongan yang berhadapan-hadapan. Nah, ini dua golongan ini di sini diceritakan tentang orang kafir dan orang muslim pada perang Badar ya. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim itu 2 kali lipat mereka ya. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Nah, ini sungguh bukan suatu kebetulan ya, tapi sangat ketepatan sekali surat 3:13 jumlah daripada orang muslim ya 313 pada perang Badar itu ya ternyata surat 3:13 ini menceritakan tentang perang Badar gitu. Masya Allah ya. Nah, tadi balik lagi kita kepada sejarah berawalnya ada klaim tentang orang munafik ya. Jadi setelah perang Badar menang ya, kaum muslimin menang itu mulailah di situ terus banyak orang yang masuk Islam, tambah banyak gitu ya. Sehingga jadi ada satu orang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul ya di mana dia itu adalah orang terkemuka di Madinah dan bapaknya pada waktu itu hampir saja dijadikan raja oleh orang Madinah ya. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah akhirnya orang-orang berbalik malah apa namanya mengikuti Rasul gitu. Akhirnya si Abdullah bin Ubay itu ditinggalkan. Nah, disitulah mulai si Abdullah bin Ubay mulai menyatakan masuk Islam tapi dengan kemunafikannya. Nah, itu berawal dari situ. Jadi sejarah sejarah tentang adanya orang munafik itu dari si Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya, yang orang Yahudi ya, ahli kitab yang pura-pura masuk Islam tapi padahal hatinya tidak gitu ya. Jadi dia punya dua muka ya di antara konflik antara orang Islam dengan orang kafir di Mekah ya. Nah, itu sejarahnya ya. Nah, sekarang kita masuk di uh, munafik ya, sifat munafik. Uh, Tadi kita bilang bahwa sifat munafik ini adalah salah satu sifat manusia yang sangat
dibenci oleh Allah ya. Dari ada sifat muka, kalau kita bilang nih disingkat nih muka mufa ya. Ada sifat muka mufa itu musyrik, kafir, munafik, fasik gitu ya. Jadi muka mufa. Ada musyrik, kafir, munafik, fasik ya. Nah, kita bahas sekarang yang munafik ya. Munafik itu akar katanya dari nafako, yunafiku, nifakon ya. Jadi nifak ya, orang-orang yang berpura-pura. Artinya juga lubang tempat bersembunyi. Ya, nafako itu juga artinya lubang tempat bersembunyi. Atau juga bisa infak ya, bisa juga infak karena akar kata infak itu juga nafako juga gitu, sama dengan munafik, akar kata munafik gitu. Nanti mungkin ada kaitannya juga itu ya. Lubang tempat bersembunyi. Kenapa dikatakan lubang tempat bersembunyi? Karena memang orang munafik itu menyembunyikan sifat yang sebenarnya gitu di hati mereka, di lubang yang sangat tersembunyi. Di luarnya kelihatan baik ya, tapi di dalamnya itu mereka menyimpan sifat-sifat jahat mereka ya. Dan kita tahu di hadis ciri-ciri orang munafik itu yang sering kita dengar ya. Ini sifat-sifat utama daripada orang munafik itu adalah idza hadasa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza tumina khana ya. Idza hadasa kadzaba, bila berbicara dusta. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Bila bicara dusta, wa idza ahada ghadara, bila berjanji tidak menepati. Wa idza tu'mina wa idza tumina khana, ya apabila diberi amanah dia berkhianat. Ya, itu ciri-ciri umum ya, ciri-ciri umum daripada orang munafik. Kita kira-kira kan sering juga tuh kalau punya teman atau gimana kita suka menjudge, munafik gitu ya, dari sifat-sifat mereka gitu. Nah, karena saking berbahayanya ya, orang munafik ini berbahaya dibandingkan dengan orang kafir ya. Karena kalau orang kafir kan ya terus terang gitu, orang musyrik, orang kafir itu dia udah terus terang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, jadi ketahuan gitu kan, ketahuan oh yang ini nggak beriman, yang ini ya istilahnya pada waktu itu menjadi musuh gitu ya. Tapi orang munafik ini nggak kelihatan musuhnya ya. Mereka kalau bertemu dengan, nanti ada ciri-cirinya di Al-Baqarah banyak itu ya. Jadi mereka berbuat tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Itulah orang-orang munafik gitu ya. Sampai-sampai eh, tentang orang munafik ini Allah jadikan satu surat ya kan, satu surat di surat 63 itu khusus tentang yang namanya surat Al-Munafikun ya. Jadi orang-orang munafik di surat 63 itu. Dan di surat Al-Baqarah pun eh, ketika Allah berbicara tentang orang beriman ya, itu hanya 5 ayat ya. Cuma 5 ayat, dari ayat 1 sampai ayat 5 surat Al-Baqarah itu ya, dari ayat 1 sampai ayat 5 itu Allah berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang beriman ya. Kita ini udah hafal nih, pasti udah hafal surat 1 sampai 5 ini. Nah, kemudian ketika Allah berbicara mengenai orang-orang kafir, orang musyrik, itu cuma 2 ayat malah, ya cuma 2 ayat dari ayat 6 sampai ayat 7. Ya, cuma dari innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Ya, itu berbicara tentang orang-orang kafir ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang sawaun alaihim ya. Orang-orang yang sama saja bagi mereka diberi peringatan andartahum am lam tundirhum, ataupun tidak diberi peringatan la yu'minun, mereka orang-orang yang tidak beriman gitu ya. Nah, jadi ayat Quran ini sebetulnya bila kita membaca ayat ini jangan langsung kita menjudge ke orang kafirnya atau yang orang-orang di luar diri kita, tapi kita lihat bahwa ayat Al-Quran ini adalah petunjuk bagi siapa yang membacanya. Jadi ketika
dikatakan bahwa orang kafir itu sama aja apabila dikasih pemberitahuan atau peringatan atau tidak, mereka tidak beriman. Nah, sama apabila kita sebagai orang juga yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku Islam, tapi apabila kita dikasih tahu nggak dikasih tahu ya sama aja. Nah, berarti juga kita sama itu punya potensi kekafiran dalam diri kita. Nah, jadi ayat ini eh, bisa menjadi petunjuk buat diri kita. Oh, jadi kalau saya dikasih tahu, nggak dikasih tahu, saya tetap begitu, berarti saya sama dong nih sama orang kafir ini gitu loh. Jadi dengan begitu kita bisa mengambil ayat ini buat sikap jiwa kita gitu ya. Nah, itu cerita tentang orang kafir ya. Kemudian nah dari ayat 8 ini bercerita tentang orang munafik nih ya, mulai dari ayat 8 sampai ayat 20. Nah, itu banyak banget tuh dari ada 13 ayat kalau nggak salah nih. Ya, jadi kalau tadi cerita orang beriman cuma 5 ayat, cerita orang kafir 2 ayat, tapi ketika bercerita tentang orang munafik itu sampai banyak ya 13 ayat khusus dari per awal-awal surat Al-Baqarah ini. Jadi apa saja sih ciri-cirinya gitu ya? Kalau tadi di hadis itu kan dikatakan hanya 3, yaitu apabila bicara dusta, bila berjanji tidak menepati, dan diberi amanah dia berkhianat ya. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ciri-ciri orang munafik ya, ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran. Nanti apabila kita membahasnya, apakah juga masih adakah sifat-sifat ini dalam diri kita gitu ya? Makanya kita harus tahu gitu, apa saja sih sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quran ya. Yang pertama, ini tadi itu wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin ya. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman ya. Jadi secara lisan mereka mengucapkan ya, mereka bilang kayak beriman, tapi di hati mereka itu nggak ada sama sekali keimanan. Ya, bisa jadi mereka itu ya ya cuma sekedar agar karena kan mereka apa namanya orang Muslim itu semakin banyak berkembang, semakin banyak pengikutnya. Jadi mereka merasa kalau tidak ikut menjadi bagian yang berbeda gitu ya, nanti takutnya dijadikan musuh atau bagaimana. Nah, makanya mereka bilang beriman, ya beriman padahal mereka tidak beriman. Ya. Nah, jadi bisa dibilang orang beriman itu adalah orang munafik itu adalah orang yang punya muka dua, ya kan? Punya muka dua tuh. Di belakangnya, di depannya mukanya bagus, ya di belakangnya nggak taunya mukanya apa gitu. Jadi ada juga tuh istilah apa ya? Serigala berbulu domba. Apa gitu ya? Betul ya? Serigala berbulu domba. Jadi di fisiknya kelihatan seperti domba gitu ya, yang kalem, ya yang bagus. Tapi ternyata di hatinya itu adalah serigala. Hatinya serigala. Serigala itu kan simbol binatang yang kejam ya, apabila mau makan apa tuh mangsanya itu serigala itu. Bahkan orang-orang yang cinta dunia itu diibaratkan malah lebih kejam dari serigala. Nah, dari serigala itu ada istilah orang yang cinta dunia. Nah, jadi bermuka dua di Quran. Jadi kita acak aja di sininya ya ayatnya di surat 2 juga ini surat ayat 14-nya itu. Surat surat 2 ayat 14 ya kan. Jadi ciri-ciri yang pertama tadi itu tidak sesuai dengan berbicara, tidak sesuai dengan hatinya ya. Tindakannya tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Nah, itu pun banyak terjadi sama kita tuh kan tanpa kita sadari. Ya. Sering saya kasih contoh kita senyum tapi hati kita padahal benci gitu. Suka gitu nggak? Nah, itu masih ada tuh sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita tuh. Iya kan? Negur, Iya. pura-pura negur, tuh pura-pura ngomong, iya, tapi dalam hati gue sebel banget, gitu. Nah, itu sifat kemunafikan itu. Nah, itu jadi tadi berbicara tidak sesuai dengan hatinya, perbuatannya tidak sesuai dengan hatinya. Nah, yang kedua,
surat ayat 14-nya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, ya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Itu. Nah, itu pada waktu itu seperti itu, ya, orang-orang munafik itu ketemu orang-orang beriman, saya beriman, tapi ketika kembali lagi kepada kelompok mereka, mereka bilang enggak, cuman pura-pura aja kok, gitu. Ya, sama kan ada juga orang yang ketika sama orang-orang pengajian mau ngaji, mereka katakan beriman, mereka pakai kerudung, ya kan, mereka ditutup auratnya bagus-bagus, gitu kan. Nah, setelah kembali lagi ke kelompok mereka, dibuka lagi kerudungnya, ya kan, bertank top pria lagi, terus apa lagi, terbuka auratnya, ya kan, gosip lagi sama teman-temannya. Nah, itu munafik nggak? Nafik. Sama nggak dengan apa namanya, sikap jiwanya sama dengan orang-orang munafik seperti itu? Ya, Iya. jadi artinya kadang kita cuma bilang oh munafik itu oh, orang yang gitu-gitu. Padahal ternyata kadang-kadang sikap jiwa kita banyak seperti itu gitu. Nah, jadi di pengajian oh orang pengajian gitu. Balik lagi kayak itu. Banyak nggak yang gitu? Banyak, Bu. Ya. Mau umroh tutup ya, mau umroh ditutup ya, ditutup pakai kerudung. Setelah umroh ya balik lagi, misalnya nggak pakai kerudung lagi. Itu munafik juga nggak? Iya. Tanpa disadari ternyata banyak kemunafikan gitu, sifat-sifat munafik dalam diri kita. Itu baru tadi, itu baru dua ya, ayat-ayatnya baru dua. Bermuka dua, kemudian tadi tidak sesuai dengan perbuatan dengan hatinya ya. Dan yang ketiga, nah yang ketiga ini surat yang tadi kita bahas pertama di awal itu, yang Apa tuh? 964, yang 964 tuh. Tadi kan kita bahasnya tentang surat itu kan, 964. Kita baca lagi ya. Yang udah ketemu coba dibaca. Nah, itu surat Al-Baqarah. Taubah ya, Taubah ayat 64. Coba dibaca. 94. Mm-mm. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruslah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Nah, ini ya. Ini juga salah satu sifat orang munafik yang ternyata kadang-kadang banyak sama kita, ternyata kita masih punya sifat seperti ini gitu. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka ya. Jadi misalnya ngaji gitu, ngaji terus dapat ayat-ayat yang ustadznya ngomong tentang ayat-ayat yang kayaknya sepertinya menyinggung-nyinggung dia gitu ya. Kok ini ustadznya nyinggung gue sih gitu dalam hatinya gitu ya. Terus dia nggak suka gitu, nggak suka gitu. Nggak suka kalau ada ayat itu, sehingga ketika mengaji dengar ayat-ayat yang menyentil-nyentil tentang perilaku dirinya, jadi mereka tuh seperti nggak mau denger gitu. Jadi seolah-olah nggak mau denger dia ngobrol sama temennya, terus atau juga ngedumel sendiri di hatinya, alah si ustadz juga kayak gitu gini-gini gitu. Nah itu salah satu sifat orang munafik. Nah, jadi makanya kalau orang yang ingin mendapatkan petunjuk Allah, ketika mengaji kemudian mendapatkan ayat-ayat yang menyinggung-nyinggung tentang perilaku jelek buruknya atau buruk dirinya gitu ya, itu orang yang mau mendapat petunjuk harusnya justru bersyukur gitu. Ya Iya. Allah, ternyata seperti itu ya, kayaknya saya masih seperti itu ya Allah. Tolong saya ya Allah, saya ingin berubah dengan mengaji ini, dengan ayat-ayatmu kuatkan saya. Kan harusnya gitu. Itu orang yang benar, orang yang beriman, yang mau membuka diri untuk mau memperbaiki diri gitu. Tapi orang munafik tuh nggak kayak gitu. Jadi orang munafik kalau ngaji ketika disentil ayat parah, tersinggung, besoknya nggak ngaji lagi. Nah, ayo. Nah, kalau yang seperti itu eh, kita pertanyakan dalam diri kita, loh kok saya kayak gini ya gitu.
kenapa saya dinasehati kok malah saya marah-marah, kok saya malah tersinggung gitu. Nah, kalau udah sadar kayak gitu, insya Allah alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau nggak sadar, ya akhirnya berlanjut, akhirnya dia nggak mau ngaji di situ lagi karena sebel. Misalnya gurunya suka nyinggung-nyinggung orang gitu. Padahal itu bukan nyinggung, karena memang menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quran gitu kan. Ya memang kita harus terangkan gitu. Nah, nah disitulah itu ya sifat-sifat orang munafik itu yang ketiga tadi. Berarti tidak suka dinasehati lah gitu ya, tidak suka dinasehati, tidak suka dikasih tahu atau tersinggung ya, mudah tersinggung ya. Kalau orang bilang tadi kan baperan gitu ya. Nah, baperan itu juga ya hati-hati juga itu. Sifat-sifat kecil cabang-cabang kecilnya dari kemunafikan itu ya. Suka baper gitu, suka baper. Nah, tadi lanjut dari orang-orang yang seperti itu di ayat 15 dari Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 15 ya. Tadi kan orang munafik itu apabila bertemu orang beriman, dia bilang beriman. Terus ketemu dengan kelompoknya, dia bilang kami cuma berolok-olok saja. Innama nahnu mustahziun. Nah, orang-orang yang seperti itu akan Allah balas. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Ya, jadi eh, cara Allah membalas sikap orang-orang munafik itu dibiarkan di dalam kesesatan. Jadi terombang-ambing dalam kesesatan. Dan artinya kalau orang yang ngaji tadi itu, yang ngaji apabila dia tidak mau tersinggung dengan ayat-ayat Allah itu, maka balasan Allah itu adalah, jadi dia ya tetap aja ngaji tapi nggak paham. Ngaji tapi nggak paham apa yang diajarin. Ngaji tapi nggak ngerti apa namanya, nggak masuk ke hatinya. Nah, jadi tetap aja dia berada di dalam keburukan gitu. Nah, makanya itu ciri-ciri orang orang munafik yang mau ngaji seperti itu, dia akan terus terus terombang-ambing. Jadi nggak mau ngaji berpuluh-puluh tahun pun kalau dia itu punya sikap seperti itu, nggak mau dinasehatin gitu atau tersinggung dengan ayat-ayat Allah, ya terus aja dia nggak pernah berubah. Artinya misalnya dia belum berkerudung ya, belum berkerudung, ya udah ngaji berpuluh-puluh tahun pun nggak ada tuh keinginan untuk menutup aurat gitu. Nah, itu salah satu ciri daripada diolok-olok sama Allah. Balasan olok-olok Allah itu dibiarkan dalam kesesatannya, dibiarkan dalam keburukan-keburukannya gitu. Nauzubillah ya. Ya kan, dibiarkan dalam keburukan-keburukannya. Nah, jadi apa tadi tersinggungan ya, orang munafik itu tersinggungan. Udah berapa tuh ciri-cirinya berarti? 3. Dari yang tadi. 3. Apa aja Sari tadi? Satu. Satu, bila berbicara suka berdusta, tidak sesuai dengan perbuatan, tidak sesuai dengan hatinya. Terus Yang kedua tadi, orang yang mempunyai bermuka dua. ya Ketiga, bermuka dua. tidak akan diperolok-olok oleh Allah. Ya, yang ketiga itu tadi suka apa, marah ya apabila ada ayat-ayat yang menyentil-nyentil dia, atau katakanlah baperan gitu ya, mudah tersinggung ya, tidak mau dinasehati gitu. Nah, yang ketiga, ini parah juga nih, lebih parah juga ya. Di surat 3 Keempat, Bu. 120. Hah? Keempat. Keempat ya. Surat 3 120 ini juga termasuk daripada ciri-ciri orang munafik ya. Ayat berapa, Bu? 3. 3 120. 20. Heeh. Ya, Jika 3 kamu 120. Ya, 120 kan, Bu? iya. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang kamu kerjakan. Ya, ini dia ya.
Walaupun di sini tidak disebutkan ada kata-kata munafiknya, tapi cerita ini adalah cerita tentang orang munafiknya dari ayat-ayat sebelumnya itu. Jadi orang munafik itu jika kamu memperoleh kebaikan, mereka bersedih hati. Ya, dia sebenarnya dekat sama kita, dia sahabat kita, dia teman kita. Tapi ketika kita dapat bencana, dia senang. Ada nggak yang gitu? Ada, Senang Bu. itu kan artinya munafik kan? Dia bilang kok teman tapi kok begitu gitu. Jadi apabila kita dapat bencana, dapat musibah, oh dia senang. Karena sifat apa? Ada rasa dengki, ada rasa iri ya di dalam hatinya. Tapi ketika kita dapat sesuatu yang menggembirakan ya, dapat sesuatu yang menyenangkan, dia sedih. Maksudnya dia nggak suka gitu. Ya kan banyak tuh kadang orang segini kapan ya nih dia dapat ini atau usahanya bangkrut lah atau gimana gitu ya kan padahal dia teman gitu padahal dia orang yang dekat juga sama kita. Nah itu hati-hati itu sifat orang munafik. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Nah, jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkanmu. Jadi orang munafik di zaman Rasulullah tuh kayak gitu. Jadi ketika diajak berperang, mereka tuh nggak mau. Terus kalau apa namanya, misalnya perang di situ banyak yang terbunuh atau apa, mereka tuh rasain lagian perang gitu loh. Makanya punya rasa senang gitu. Oh dia yang nggak ke perang selamat gitu. Padahal kata Allah kan mau meninggal dimanapun kamu kalau mau meninggal ya meninggal gitu mereka takut gitu mereka takut terbunuh ya mereka takut terbunuh. Nah ini jadi penyakit SMOS ya namanya semakin penyakit SMOS apa Sari penyakit apa Penyakit semua. Apa ya, lupa, Bu? senang melihat Senang melihat orang susah, susah uh-uh. melihat orang senang. Nah itu dia itu siapa tuh siapa yang ngomong ini Aku, siapa Siapa sih Esti, tuh? Bu. Oh, Esti, Esti. Esti. oh Hesti. Hadir, Bu. Iya benar kayak gitu jadi senang melihat orang susah susah melihat orang senang. Ini saya mau nanya Mbak Afni Olviana, siapa ya? Yang mana ya? Mbak Olviana itu siapa? Ada tak Alf. orangnya? Ada sih, Bu, baru baru join tadi. Oh iya. Soalnya tiap hari ngikutin itu, tapi saya nggak tahu yang siapa orangnya gitu. Itu Mbak Asih ya? Mbak Bukan, Asih. Mbak Alfi. Nggak ada, Bu. Oh ya sudah nggak apa-apa. Alhamdulillah ya Mbak Alfiana ini rajin ikut kajian subuhnya. Aku nggak ditanya. Oh ya Bu Ira, ini Bu Ira. Bu Ira Tadi kan sama udah Mas ini deh. Mas. Masih di Bandung ya Bu ya? Enggak, udah pulang, Mbak. Oh udah pulang. Iya, Alhamdulillah. Bapak udah sehat ya? alhamdulillah membaik. Ya amin ya. Ya jadi ini tadi udah berapa lagi tuh? Udah 4 ya? 4. Jadi termasuk tadi itu iri dengki ya, yang surat 3120. Jadi kalau kita masih punya rasa iri ketika saudara kita kok berhasil ya, saudara kita udah sukses, ya kita harus bergembira. Jangan sampai tadi saudara sukses, saudara punya ini, punya itu, kitanya malah sebel ya. Sedih, sebel gitu ya. Kok gue nggak sukses, dia sukses gitu, sebel. Nah itu munafik itu. Ciri-ciri daripada kemunafikan dalam diri kita masih ada. Tapi harusnya kita sebagai orang beriman, ketika saudara kita, sahabat kita, atau teman-teman kita semua berhasil, sukses, ya kita harus bergembira dengan itu, gitu, bergembira, mendoakan, gitu ya. Nah itu jadi jangan iri dengki ya, munafik itu iri dengki 3120 ya. Kemudian di apa namanya kalau tadi kita lanjut, nah ini orang-orang munafik itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim bima kanu yaktibun. Ya. Jadi ada penyakit ya, penyakit di dalam hatinya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslimun. Apa penyakitnya? Penyakitnya itu adalah apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami justru orang yang melakukan perbaikan. Ya. Jadi suka apa sih? Ya itu tadi sistem masuk tadi ya berbeda sekali dengan ucapan dan perbuatannya. Nah, salah satunya tadi dibilang buat mereka misalnya
mengaji terus nanti kalau udah nggak ngaji buka lagi kerudungnya gitu ya. Itu kan kayak seperti berbuat kerusakan gitu ya pada dirinya, tapi mereka nggak ngerasa gitu. Nggak ngerasa kalau perbuatan seperti itu akan merusak image-nya ya kan, merusak apa namanya amalannya gitu, merusak amalannya yang nggak ada nilai gitu. Tapi bagi mereka, oh, saya memperbaiki diri kok gitu, ngaji gitu ya, mau memperbaiki diri. Atau kadang-kadang orang membuat misalnya membuat apa tempat penginapan hotel-hotel ya, bilangnya buat biar orang bisa mudah nginap, tapi ternyata digunakan untuk yang aneh-aneh gitu kan, juga gitu. Jadi apabila dikatakan jangan merusak, jangan melakukan perbuatan yang merusak gitu, tapi mereka bilang justru ini kami melakukan perbaikan, nah gitu ya. Ya. Jadi sifat-sifat orang munafik apa berarti seperti itu ya. Tidak ngerasa apa yang diperbuatnya itu sebetulnya adalah perbuatan yang merusak atau mendapat contoh yang tidak baik buat orang lain gitu ya, menjadi contoh tidak baik sama orang lain, tapi dia merasa ya itu hal-hal yang justru baik gitu, hal-hal yang justru baik ya. Nah, terus di Quran surat ini termasuk malas ibadah nih ya. Surat 4142 ini juga sifat orang munafik nih. Ini yang kelima, Surat Bu. 4, ya yang kelima, surat 4142. Nah, jadi biar kita tahu ya sifat-sifat orang munafik itu banyak banget di dalam Al-Qur'an. Karena memang justru mungkin banyak juga kemunafikan dalam diri manusia gitu. Makanya Allah terangkan di sini agar kita bisa mengurangi ya sedikit demi sedikit, menghilangkan bahkan ya harusnya sifat-sifat seperti ini. Jadi memang munafik itu ada munafik yang memang munafik apa ya, betul-betul munafik ya. Seperti kayak kafir yang orang benar-benar kafir gitu kan. Seperti yang di zaman Rasulullah itu munafiknya ya benar-benar memang dia tidak percaya sama Allah tapi pura-pura gitu. Nah, tapi kalau di dalam diri kita itu seperti sikap jiwa kemunafikan yang ada gitu ya. Surat 414 berapa tadi? 142. Nah, apa tuh 142? Bu Ira baca, Bu Ira. Artinya tuh Bu Ira. Yuk. 142. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yuhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allahu illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria ingin dipuji dan di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, itu ya salah satu sifat orang munafik juga, suka pamer dengan perbuatan amalnya ya, dan suka malas sholat. Nah, ini dia, malas ibadah, malas sholat. Sholatnya cuman biar dia dilihat orang kalau dia itu orang yang sholat gitu. Padahal hatinya malas banget sholat itu. Tidak mengingat Allah sama sekali dalam sholatnya gitu. Jadi hanya karena ada mertuanya datang gitu kan, jadi dia harus sholat. Atau ada guru ngajinya, kelihatan guru ngajinya dia harus sholat. Nah, itu orang-orang sifat munafik seperti itu. Jadi malas ibadah, sekalinya ibadah untuk dipamerin gitu. Sekalinya dia memberi untuk biar agar dipuji orang, tapi sebetulnya dia pelit banget gitu, nggak mau ngasih gitu ya. Cuman karena biar nggak enak dilihat orang dia jadi orang pelit, nah makanya di sekalinya memberi tapi dia punya niat yang beda gitu, bukan karena Allah tapi karena agar dipuji sama orang, agar dibilang sama orang bahwa dia orang yang baik ya, dia orang yang suka memberi gitu. Nah itu orang-orang munafik kayak gitu ya. Mudah-mudahan ya kita udah nggak gitu ya, apa namanya ya, bukan karena ingin dipuji ya memberi dan tidak malas ibadahnya. Nah jadi sholat
Udah waktunya sholat, males, masih males-males ntar deh, malesan deh. Nah, itu salah satu hati-hati itu sifat kemunafikan dalam diri kita itu masih bertengger kalau kayak gitu ya. Jadi itu tadi. Jadi apa tuh penjelasannya? Malas ibadah, sekalinya dia melakukan amal baik ingin dipuji. Jadi ria, pamer, dan malas ibadah gitu aja ya. Ria, pamer, malas ibadah. Surat 4, 1, 4, 2. 1, 4, 2. Nah, di Quran surat 9, 75, nah ini dia yang tadi berkaitan dengan infak tadi ya, surat 9, 75 sampai 79. Nah, ini juga sifat-sifat orang munafik nih. Kita lihat ya. Surat berapa, Bu? Surat 9, ayat 75 sampai 79. Ini pun sering terjadi ini oleh semua orang yang mengaku beriman ya. Ternyata sifat kemunafikan masih ada. Ya, coba tuh dari 75. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Ya. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ya Allah, tolong kau kasih saya uang yang banyak, ya Allah. Nanti saya mau sedekah deh, ya Allah. Saya akan jadi orang yang soleh, saya akan sholat, saya akan ini, itu, gitu ya. Itu tuh, dan di antaranya sama. Terus ketika Allah, ayat 76 ya, ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Ya, setelah dikasih, tadi dia minta kan, dia minta. Setelah dikasih malah jadi kikir, nggak mau memberi. Padahal pada waktu sebelum punya uang, ngomongnya begitu. Nanti kalau saya punya uang banyak, ya Allah, pokoknya saya mau sumbang sana, sumbang sini gitu. Sumbang sana, sumbang sini. Tapi ternyata ketika dikasih malah kikir. Lalu 77, maka Allah menanamkan. Ya, di situ Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka. Nah, itu dia. Jadi makanya tadi saya bilang akar kata munafik itu sama dengan infak, ya, sama-sama nafkah. Jadi artinya apa? Untuk kita agar menghilangkan sifat kemunafikan dalam diri kita, maka banyak-banyaklah berinfak, ya kan? Untuk menghilangkan sifat kemunafikan dalam diri kita, maka banyak-banyaklah berinfak ya. Karena itu tadi tuh, justru kemunafikan itu Allah tanamkan di dalam seseorang itu karena berawal dari dia menjadi kikir setelah Allah berikan berbagai karunia Allah. Nah, itu ya. Jadi orang pelit berarti di sini ya. Pelit itu termasuk orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang tidak mau berbagi ketika justru Allah berikan banyak harta ya. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib? Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disediakan sekedar kesanggupannya. Ya, jadi bisanya cuma nilai-nilai doang gitu. Orang munafik tuh. Dia mencela orang-orang yang memberi sedekah dengan sukarela gitu. Alah paling dia juga ini tuh ngasih banyak-banyak pengen dipuji gitu. Jadi suka nyela-nyela. Terus orang yang sedikit ngasih juga, ih sedikit banget sih ngasihnya ini gitu. Padahal dia sendiri nggak ngasih gitu. Jadi cuman senang mencela-cela, senang menilai-nilai orang lain dengan perbuatan amal soleh orang lain tuh dinilai-nilai sama dia gitu. Ya, masih suka-suka gitu nggak nilai-nilai perbuatan orang? Kok dia cuma ngasihnya gitu sih, padahal kan uangnya banyak. Ya, jadi artinya jangan pernah kita mencela-cela perbuatan baik orang lain ya, karena kan itu hanya dia sendiri yang tahu niat dan keadaannya gitu. Kita kan nggak tahu keadaannya seperti apa gitu. Nah, orang munafik itu suka gitu. Dia sendiri tidak mau berbuat, tapi ketika orang berbuat, dia senang banget mengomentari, senang banget mengomentari gitu ya, mencela-cela. Itu juga sifat-sifat dari orang munafik gitu ya. Kemudian suka berkhianat. Nah, itu tadi sesuai dengan hadis tadi, wa idza tumina khona.
Di Qur'annya surat 458 ya, berkhianat ya. Surat 58. Nah, ini juga sifat orang munafik ini. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ya. Jadi disuruh menyampaikan amanah. Apabila dikasih amanah, biasanya kalau orang munafik itu dia berkhianat. Kita dikasih amanah apa sama Allah? Ya, dikasih amanah Quran, ya kan? Jangan sampai kita khianati Quran. Dengan mengkhianati Quran seperti apa? Ya itu tadi, nggak mau menjalankan ajaran-ajaran dalam Al-Quran, itu kan berarti mengkhianati Quran juga. Artinya juga kita munafik juga gitu ya. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang kita nggak mau, yang kira-kira kok kayak nggak cocok nih ayat-ayatnya sama saya, terus kita nggak pakai, itu munafik juga. Ya, munafik juga. Amanah semua nih. Mata itu amanah, mulut kita amanah, kaki, tangan, semua amanah Allah ya. Jadi jangan sampai kita khianati mata. Bagaimana mengkhianati mata? Nah, mata ini nih paling banyak berkhianat nih ya. Di dalam Al-Quran itu ada khainatal ayun. Jadi mata yang berkhianat. Mata yang berkhianat itu kita sering-sering dikhianati oleh mata kita tuh apa? Salah dalam apa yang kita lihat, kemudian kita salah memprosesnya. Kita salah akhirnya bisa menilai-nilai orang lain. Nah itu tandanya kita dikhianati oleh mata kita. Nah makanya kita harus jaga mata ini, amanah mata ini dari Allah. Nah, dengan apa cara menjaganya? Ya kita dengan membaca Quran seperti ini. Ya kita pelajari Quran sehingga tidak salah ketika kita melihat sesuatu. Ya tidak salah kita memprosesnya gitu ya. Nah itu karena salah satu sifat orang munafik itu adalah berkhianat ya. Jadi dikasih amanah, dikhianati. Ya. Dikasih tubuh yang sempurna, yang sehat, ya kan, untuk beribadah, kata Allah. Kan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Jadi ketika udah diciptakan dengan kesempurnaan seperti ini, kita tidak beribadah kepada Allah, yaitu juga merupakan satu kemunafikan, ya, kemunafikan. Ya, jadi suka berkhianat tadi itu ya, surat 4:58. Nah, kalau yang tadi itu suka merusak ya Sari ya, yang surat 11-12 itu tadi itu. Yang dia bilangnya. Jadi udah banyak tuh, udah berapa Sari? Tahu nggak, Bu ya? Ada berapa? Hah? 6, Bu. 6. Ya. Nah, kalau yang ingkar janji, nah, kan wa idza ahada qadaro ya. Tidak ditepati ingkar janji itu di surat 16:91. Ini ke-7, Bu. Ya, selanjutnya. Surat berapa, Bu? Surat 16 ayat 91. Berapa? 16 ya, 16:91. Ya. Ya udah itu ya dibaca. 16:91. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ya. Jadi sering kita bersumpah palsu gitu ya. Artinya suka ingkar janji. Surat 16:91 itu udah janji, ya Allah, bulan Ramadan ini saya mau khatam 2 kali ya. Ya Allah, bulan Ramadan nanti kalau saya dikasih usia sampai ke Ramadan, saya mau ini, mau itu gitu ya. Tapi ternyata nggak dilakukan, nggak dilakukan. Nah itu juga termasuk kita hati-hati ya. Berarti
sifat kemunafikan itu ada dalam diri kita. Nah, sebetulnya banyak juga lagi ya, cuma itu saja yang kita makanya dengan apa tadi kita lihat sifat-sifat orang munafik itu yang sangat berbahaya itu, makanya Allah sampai menempatkan ya orang-orang munafik nih, orang-orang munafik yang benar-benar munafik ya, itu di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi neraka yang paling bawah itu fidarkil asfala safilin gitu ya. Itu adalah tempat orang-orang munafik ya. Tempat orang-orang munafik itu berada di dasarnya neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu di surat 4:145. Ya, surat 4:145. Karena saking berbahayanya orang-orang munafik ini, sifat-sifat munafik ya. Nah, maka Allah tempatkan orang-orang munafik yang di zamannya Rasulullah ya, yang betul-betul munafik asli gitu ya, artinya dia tidak beriman kepada Allah dan pura-pura beriman. Itu surat 4:145 ya. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah, itu dia ya. Jadi paling bawah sekali aspalnya. Jadi kalau aspal kan paling bawah ya. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya dengan kita tahu tadi tuh sifat-sifat munafik dalam Al-Qur'an seperti apa yang tanpa kita sadari ternyata kita masih juga kadang-kadang seperti itu gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan kita tahu sekarang apalagi ancaman Allah luar biasa ya pada orang munafik. Tapi itu munafik yang aslinya munafik ya. Kita bagi orang beriman itu hanya sikap jiwanya seperti ada kemunafikan ya. Makanya insya Allah dengan sering-sering berinfak ya, mudah-mudahan kita akan mengikis sifat kemunafikan dalam diri kita. Jadi sering-seringlah memberi, sering-seringlah bersedekah, sering-seringlah berinfak gitu ya, agar hilang sifat-sifat munafik dalam diri kita. Nah, itu aja yang bisa kita bahas hari ini dari ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk Allah di hari ini sampai Al-Quran berada di ala hati kita ya, ala qalbika. Sehingga kita bisa menjalankan aturan-aturan Allah sesuai dengan petunjuk-petunjuknya, dan kita jadikan Al-Quran terus menjadi pedoman hidup kita. Ya. Kita tutup sama-sama dengan membaca qalu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ada kesalahan, bila ada kesalahan yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Sampai jumpa besok ya. Besok libur ya. Besok libur Oh iya, insyaallah. Untuk penerus kan Pak? Tadarus Tadarus tetap ya. Ya.